Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi dengan saya Fahmi Taufik Fahrizal. Saya ucapkan selamat datang di Sahabat Pena Semua Satria Pegunungan. Tepat di akhir bulan Juli, tepatnya tanggal 26 Juli, sebetulnya merupakan hari yang bersejarah bagi Kabupaten Tasikmalaya, yang mana usianya itu udah 388 tahun. Jadi Wilujeng Nilangkala Kabupaten Tasikmalaya ke-388. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan ya, dan juga tetap sejahtera ya, semuanya. Sukapura Ngadongma. Berkaitan tentang Sukapura ya, atau Tasikmalaya, saya jadi ingat dulu waktu saya nyusun skripsi, saya jadi ingat almarhum tua saya, bahwa ini beliau berkontribusi membantu saya untuk menyusun skripsi. Beliau sempat mengusulkan saya untuk mengkaji tentang kaitannya tentang Sukapura atau Tasikmalaya. Jadi dari sana saya akhirnya tertarik ya, untuk menelusuri sejarah Tasikmalaya, terutama tentang Sukapuranya. Nah, di dalam sejarah Kabupaten Sukapura yang sekarang menjadi Tasikmalaya, ya, ada satu tokoh ya, dari semua tokoh yang pernah menjadi bupati di Sukapura dan juga Tasikmalaya yang punya peran penting, ya, yang punya sejarah penting, bahkan namanya terabadikan menjadi nama sebuah jalan di kota Tasikmalaya. Beliau sempat menginspirasi film kami ya. Film yang pertama dengan anak-anak saya yaitu tahun 2017 itu Jati Diri Tasikmalaya. Lalu yang kedua itu film kami kemarin yang berjudul Sambawa Satria Pegunungan tahun 2018 ya. Itu adalah dua film yang sempat terinspirasi dari tokoh ini. Nah, yang menarik ya, kami sempat menziarahi beliau ya, yang mana lokasinya itu berada di Mananjaya. Lalu juga yang menarik, ketika kami syuting film kedua, ternyata lokasi syuting film kedua kami itu merupakan tempat kelahiran dari tokoh yang menginspirasi kami, seperti itu. Kami baru sadar saat itu saya sedang ngobrol dengan murid saya ya, yang saat itu menjadi tim editing dari film Sambawa Satria Pegunungan ya, saudara Yagi ya. Sempat ngobrol-ngobrol, Yagi bilang ya mungkin itu petunjuk Pak, itu petunjuk baru untuk film selanjutnya, seperti itu ya. Jadi memang menarik sekali ya bagi kami ya. Dan memang ya kami baru menyadari setelah kami syuting di tempat itu. Jadi film kedua kami itu kemarin syuting di Taraju Kabupaten Tasikmalaya ya. Nah, jadi beliau itu lahir di sana ya, di Manggaran atau Taraju Kabupaten Tasikmalaya. Jadi siapakah tokoh yang kali ini akan kita ungkap ya, spesial untuk Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-380. Beliau adalah Raden Arya Adipati Wiratmaningrat. Ada COVID-19 ya, saya sempat menelusuri berziarah ke makam beliau ya, dan dipandu oleh salah seorang kuncen atau juru pelihara makam. Dari sana banyak nilai-nilai yang dapat kita ambil ya, kepemimpinan,
Seperti itu bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk membangun negeri ini. Kira-kira liputannya seperti apa sih? Yang pastinya jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya ya. Selamat menyaksikan. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini sesuai dengan janji saya sudah berada di lokasi pemakaman para Bupati Sukapura ya di Manonjaya ya Pak. Iya teh namina teh Tanjung Malaya ya, makam Tanjung Malaya ya. Kebetulan tadi saya sempat bilang bahwa ada satu tokoh bupati yang pernah memerintah di Sukapura yang menjadi inspirasi kemarin ya karya-karya saya dengan anak-anak saya ya seperti itu. Nah ini beliau yaitu Kanjeng Raden Adipati Wiratanuningrat. Nah hari ini pagi ini telah bersama saya beliau adalah juru pelihara dari makom Tanjung Malaya ya. Assalamualaikum Bapak. Salam Bapak Sahaya teh. Mang Endi. Mungkin bisa diceritakan ya sedikit tentang riwayat beliau ini semasa hidupnya gitu yang Bapak ketahui ini seperti apa sih? Kanjeng Raden Adipati Wiratanuningrat itu beliau gantikan Raden Tumenggung Arya Prawira. Beliau sudah yang mengganti Kabupaten Sukapura menjadi Tasikmalaya, dan beliau juga pernah selagi menjabat sebagai bupati pernah membuka Rawalakbok yang menjadikan sekarang sawah-sawah yang begitu luasnya untuk kehidupan masyarakat. Mungkin begitulah. Lakbok yang daerah Banjar itu ya Pak? Ya. Daerah Banjar itu. Ya, jadi bisa dikatakan tokoh yang tadi kita ziarahi ini merupakan tokoh besar ya Pak di masanya ya. Jadi yang pertama dia maksudnya beliau yang merubah nama Kabupaten Tasikmalaya menjadi Kabupaten Sukapura menjadi Kabupaten Tasikmalaya ya tahun 1913. Terus juga beliau juga punya jasa kalau dikatakan itu bupati pembangunan ya Pak. Jadi merubah Rawalakbok di Banjar menjadi pesawahan. Kira-kira ada nggak Pak harapan buat generasi muda sekarang supaya mengingat jasa-jasa leluhurnya, terus ini menjadi istilahnya menjadi sosok yang menginspirasi, karena memang kan anak-anak sekarang itu tidak tahu ini kan kalau dikaitkan mungkin kaitannya dengan tokoh sejarah dalam sejarah lokal ya seperti itu. Anak-anak zaman sekarang kan tokoh nasional saja dilupakan, apalagi ini tokoh lokal kan. Kira-kira ada nggak Pak harapan dari Bapak? Ya, harapan saya semoga anak-anak sekarang rajin belajar sejarah lah, sejarah leluhur dari Sukapura, dengan contoh teladan untuk generasi muda sekarang. Kalau menjadi pemimpin harus lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Seperti ilmu padi gitu, makin tinggi ilmunya makin menunduk. Itulah ya. Dan sekedar informasi ya Pak, kan ini hanya salah satu bupati ya Pak. Kan sebetulnya yang dimakamkan di sini itu kan banyak ya.
dimulai dari sebelah atas itu kan Kanjeng Dalem Sepuh ya, Anggadipa 8, terus kan ke bawahnya lagi ada Kanjeng Dalem Danuningrat ya, Danuningrat, nah Tanubaya, terus juga ada Wiladegah atau Dalem Bogor ya Pak, terus Kanjeng Dalem Bintang ya, Wiladiningrat. Lalu yang memindahkan Kabupaten Sukapura itu Kanjeng Dalem Purwopera Wiladiningrat, Dalem Alia. Terus ini kan putranya itu Kanjeng Dalem Tanuningrat. Terus selanjutnya itu kan Kanjeng Dalem Wiladiputra ya, dan yang terakhir itu Kanjeng Dalem Sunaria ya, seperti itu. Jadi sebetulnya banyak ya Pak yang dapat kita gali, tapi memang untuk hari ini kita khusus menggali tokoh, yaitu tokoh Kanjeng Dalem Tanuningrat gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya buat anak-anak di luar sana ya, generasi muda, supaya kita tidak melupakan jasa para leluhur kita, para pahlawan yang telah membangun negeri ini menjadi lebih baik lagi. Dan semoga ya, kita dapat melanjutkan melalui inspirasi mereka ya, supaya istilahnya kejayaan Sukapura ya, itu tetap ada ya. Betul sekali Pak, Sukapura ngadon ngora ya. Mungkin sekian dari kami ya, dari saya. Hatur nuhun Bapak. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ke depannya. Untuk liputan kali ini cukupkan sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah.